Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali dengan saya Viana Nur Zulaiha. Saya mahasiswa semester 6 dari Prodi Pendidikan IPA Universitas Tidar. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pada kegiatan inti pembelajaran, yaitu mengenai pewarisan sifat hukum Mendel. Simak baik-baik ya. Sebelum Ibu memberikan penjelasan lebih lanjut, silahkan kalian baca dan pelajari dulu buku paket halaman 25 sampai halaman 32 ya. Oke, Ibu beri waktu selama 10 menit cukup? Cukup ya? Oke, silahkan. A few minutes later. Oke anak-anak, sudah cukup ya waktunya? Sudah 10 menit? Oke. Nah, setelah kalian mempelajari dan setelah kalian baca, apa yang kalian temukan? Apa yang kalian dapatkan? Ayo, siapa yang ingin berpendapat? Silahkan nak, unjuk kata, silahkan. Siapa? Ayo. Ayo, siapa yang ingin berpendapat? Oke, kalau tidak ada yang ingin berpendapat, Ibu yang akan bertanya. Siapa penemu hukum Mendel? Ayo, siapa? Siapa? Siapa Mas Raka? Ya, betul sekali. Beri tepuk tangan buat Mas Raka. Penemu hukum Mendel itu adalah Bapak George Johann Mendel. Nah, untuk hukum Mendel sendiri itu terdiri dari berapa hukum Mendel? Berapa nak? Ya, 2 ya. Jadi yang pertama itu hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2, atau hukum 1 Mendel dan hukum 2 Mendel ya. Selain yang sudah menjawab pertanyaan Ibu dan yang sudah berpendapat, adakah yang ingin ditanyakan? Ayo, ada tidak nak? Ibu kira belum ya? Oke, kalau belum ada pertanyaan, Ibu di sini akan memberikan materi dan sedikit pengantar mengenai materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Ibu akan menampilkan PowerPoint di sini, dan jangan lupa kalian perhatikan baik-baik ya. Oke nak, PowerPoint Ibu sudah terlihat ya, sudah muncul ya. Nah, materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu pewarisan sifat menurut hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Yang mana penemu hukum Mendel ini tadi adalah Bapak siapa yang tadi sudah dijawab sama Mas Raka? Nah, betul, Bapak George Johann Mendel. Nah, Pak Mendel ini beliau berpendapat dan mendefinisikan arti hukum Mendel tersebut, yang mana hukum Mendel adalah hukum yang berhubungan dengan pewarisan sifat pada setiap organisme. Oke, Ibu ulangi sekali lagi ya, bahwasannya hukum Mendel merupakan hukum yang berhubungan dengan setiap pewarisan sifat pada organisme. Oke, untuk hukum Mendel sendiri terdiri dari 2 hukum, yaitu yang pertama adalah apa nak?
Ya, betul. Hukum pertama Mendel. Bisa kita lihat dan bisa kita baca ya. Bahwasannya apa nak? Hukum Mendel itu mengenai pemisahan atau segregation gen sel alel. Di dalam bahasa Inggris disebut sebagai segregation of alleles genes, yang mana pemisahan alel ini akan terlihat ketika pembuatan gamet individu yang memiliki genotip heterozigot. Jadi setiap gamet akan mengandung salah satu alel tersebut. Untuk hukum Mendel yang pertama ini, contohnya yaitu pada persilangan monohibrid dan dihibrid. Nah, seperti ini ya nak. Dapat kita lihat di sini ayah itu sebagai normal father dan ibunya sebagai carrier. Untuk yang selanjutnya itu merupakan hukum Mendel 2. Ayo nak, bisa dibaca? Ya, hukum ini disebut juga hukum asortasi. Dan hukum ini menyatakan bahwasannya semua kombinasi alel diwariskan kepada keturunannya dengan probabilitas yang sama. Kemudian yang selanjutnya, hukum kedua ini menjelaskan perilaku kromosom non-homolog. Ini nak, contoh dari hukum 2 Mendel. Bisa kita lihat ya. Nah, seperti itu. Nah, itu tadi materi pengantar dari Ibu yang telah Ibu berikan kepada kalian semua. Apakah sudah cukup jelas? Kalau misalkan belum, untuk mengetahui apa sih materi yang akan kita pelajari dan untuk kejelasan lebih lanjut, Ibu di sini akan memberikan tugas. Namun sebelum itu, di sini Ibu akan membagi kalian menjadi, di sini ada berapa siswa? 30 ya? Oke, Ibu akan membagi jadi 6 kelompok. Bisa mulai berhitung dari Mas Raka nomor 1, kemudian Mbak Adinda nomor 2, dan seterusnya sampai nomor 6. Nanti setelah nomor 6 kembali lagi nomor 1 dan berikut sampai selesai ya. Kemudian untuk anak yang mendapatkan nomor 1 berkumpul dengan nomor 1 lainnya di sebelah sana sebagai kelompok 1. Kemudian sampingnya ini kelompok 2, sampingnya lagi kelompok 3, belakang kelompok 3 itu kelompok 4, sampingnya kelompok 4 kelompok 5, setelahnya yang terakhir yaitu sana kelompok 6. Bisa dipahami anak-anak? Oke, silahkan. Apakah sudah berkumpul semua dengan kelompok masing-masing? Sudah ya? Oke, berarti dalam satu kelompok ada 5 siswa ya. Ya. Sekarang Ibu akan memberikan video dan kalian simak baik-baik ya. Akan tetapi sebelum itu Ibu akan memberikan LKS terlebih dahulu. Perwakilan kelompok maju ke depan ya untuk mengambil LKS. Silahkan. Untuk LKS-nya apakah sudah dapat diterima? Sudah menerima semua ya? Setiap kelompok sudah menerima LKS-nya masing-masing ya?
Oke, sekarang simak video baik-baik ini ya. Ini kita akan membahas tentang persilangan monohibrid, yaitu persilangan dengan satu sifat beda. Contohnya misalnya persilangan antara bunga kembang sepatu jantan berwarna merah dan bunga kembang sepatu betina berwarna putih. Nah, yang berwarna merah ini sifatnya dominan atau menutupi, sedangkan yang warna putih ini sifatnya resesif atau ditutupi. Yang dominan kita pilih simbol untuk gametnya yaitu M besar, sedangkan yang resesif kita pilih gametnya yaitu M kecil. Sifat bedanya tentunya perbedaan warna yaitu merah dan putih. Nah, bagaimana proses persilangannya ini berlangsung? Mari kita ikuti bersama. Terlebih dahulu kita harus menuliskan kedua induknya. Kita pilih yang jantan adalah merah, sedangkan yang betina itu adalah yang putih. Ini sebagai parental atau induk. Nah, merah ini adalah monohibrid dengan perbandingan putihnya. Nah, sekarang gametnya kita tuliskan kembali. Untuk merah M besar dan untuk putih M kecil. Ini disebut dengan homozigot karena memiliki pasangan yang sama-sama M besar dan sama-sama M kecil. Karena sifatnya demikian maka alelnya yang kita tulis hanya satu, yaitu M besar dan M kecil. Nah, persilangan pertamanya yang disebut dengan filial pertama menghasilkan kembang sepatu merah, bukan merah muda ya. Tetap kita sebut sebagai merah dengan rasio genotip yaitu M besar, M kecil. Ini disebut dengan heterozigot. Sedangkan rasio fenotipnya adalah warna bunga yaitu merah. Jika F1 kita silangkan sesamanya, maka prosesnya dapat dicari dengan menggunakan teknik papan catur. Kita tuliskan kembali terlebih dahulu kedua induknya. Yang mana kita pilih jantan, yang mana kita pilih betina. Tetapi karena F1-nya ini sama-sama, maka untuk jantan kita sebut merah heterozigot. Demikian pula dengan betina kita sebut merah heterozigot. Dengan gamet M besar M kecil, demikian pula dengan betinanya yaitu M besar dan M kecil. Karena berbeda maka untuk penurunan alelnya kita tuliskan secara keseluruhan yaitu M besar M kecil dan M besar M kecil. Nah, kita persiapkan papan caturnya. Kotaknya berjumlah 9. Ada yang untuk kolom induk dan ada untuk kolom isian filial keduanya. Nah, untuk jantan kita masukkan alelnya yaitu M besar kemudian M kecil. Demikian pula dengan untuk yang betinanya kita masukkan M besar dan juga M kecil. Nah, yang pertama kita silakan untuk mengisi kolom pertama yaitu M besar pada jantan dan M besar pada betina, menghasilkan M besar dengan berwarna merah. Kemudian M besar M kecil dengan berwarna merah, M besar M kecil dengan berwarna merah, kemudian yang terakhir adalah M kecil dengan berwarna putih. Rasio perbandingan genotipnya kita lihat yaitu 1 M besar, 2 M besar M kecil dan 1 M kecil. Dengan rasio fenotipnya perbandingannya 3 berwarna merah dan 1 berwarna putih. Nah, setelah kalian menyimak tayangan video tadi, tugas kalian sekarang adalah melakukan eksperimen. Yang mana kalian sekarang kan sudah dapat lembar kerjanya. Namun sebelum itu ibu akan sedikit menjelaskan bagaimana langkah kerja kalian nantinya yang akan lakukan. Nah, sekarang kalian bisa simak panduan praktikumnya dan ibu akan menjelaskan. Oke, di petunjuk pelajar ini kalian sebelum melakukan eksperimen ada baiknya kalian harus memahami panduan tersebut. Kemudian, kalian juga harus mengerjakannya dengan teliti dan hati-hati. Selanjutnya, tujuan yang hendak dicapai yaitu yang pertama, memahami istilah-istilah dalam pewarisan sifat. Kemudian, kalian nanti dapat memahami cara persilangan dua individu dengan satu sifat beda atau monohibrida. Untuk alat dan bahannya nanti kalian setelah ibu jelaskan
LKS-nya ini, kalian bisa mengambil perwakilan kelompok maju ke depan ya nak. Nah, untuk yang langkah kerja, yang poin 1 sampai poin 5, itu ibu rasa sudah cukup jelas ya, nanti kalian bisa baca sendiri. Kemudian ibu akan menjelaskan mengenai yang dari poin 6, yaitu mengenai pembentukan gamet pada P1. Nah, yang mana? Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu memisahkan sepasang kertas merah dan tempatkan kembali pada wadah induk parental 1 merah. Nah, kemudian anak-anak lakukan hal yang sama pada pasangan kertas merah lainnya hingga tidak ada kertas merah yang berpasangan. Kemudian selanjutnya pisahkan sepasang kertas putih dan tempatkan kembali pada wadah induk P1 putih. Lakukan yang sama, yang mana pada pasangan kertas putih lainnya hingga tidak ada kertas putih yang berpasangan. Nah, proses ini diasumsikan sebagai pembentukan gamet atau sel kelamin, yang mana kertas yang masih berpasangan itu melambangkan sifat diploid atau 2N, dan kertas yang tidak berpasangan itu melambangkan sifat haploid atau N. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu pada penentuan induk P2, poin 9 itu nanti kalian bagi dan tempatkan pasang kertas yang ada pada wadah itu sebagai keturunan F1 ya nak. Kemudian pada wadah induk P2 itu dalam jumlah yang sama banyaknya. Selanjutnya untuk pembentukan gamet P2 itu nanti kalian bisa lakukan dengan pisahkan pasangan kertas pada wadah induk P2 yang pertama, kemudian letakkan pada wadahnya semula. Selanjutnya ulangi hingga semua kertas di wadah tersebut tidak berpasangan lagi sampai habis ya. Untuk proses pembentukan keturunan F2, ibu kira sama, hampir mirip. Nanti bisa langkah-langkahnya bisa kalian baca kembali ya. Kemudian untuk poin E, itu hasil pengamatan, kalian bisa menuliskan data-data yang kalian dapatkan. Nanti bisa dituliskan di hasil pengamatan ya. Kemudian pada poin F, yaitu pada analisis data, kalian nanti bisa menganalisis bagaimana sih data-data yang telah kalian dapatkan itu dianalisis ya. Dan yang terakhir, kalian harus dapat memberikan kesimpulan mengenai praktikum yang telah kalian lakukan. Oke? Oke nak, ibu telah menjelaskan mengenai apa yang nantinya akan kalian kerjakan. Untuk itu silahkan kalian secara berkelompok diskusikan apa yang harus kalian selesaikan, dan jangan lupa untuk tetap hati-hati dalam melakukan praktikum. Selanjutnya, apabila ada yang belum jelas bisa ditanyakan kembali kepada ibu ya. Selamat bekerja. Oh iya nak, yang perlu kalian ingat, ibu di sini memberikan waktu kalian selama 30 menit untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut ya. Oke, jangan lupa dimanfaatkan waktunya sebaik mungkin dan hati-hati dalam bekerja. Selamat. Anak-anak, sekarang waktu telah menunjukkan pukul 9.30, itu artinya kalian harus sudah selesai dalam melaksanakan praktikum. Untuk itu, silahkan perwakilan dari kelompok kalian maju ke depan untuk mendiskusikan atau untuk menyampaikan hasil diskusi tersebut. Silahkan. Nah, itu tadi saya telah melakukan suatu pembelajaran kegiatan inti dan sekian dari saya. See you!